menjamin persediaan bahan pokok aman hingga selesai Lebaran. Satu hari jelang Ramadan, harga daging sapi di Muara Bungo tembus Rp150.000 per kilogram. Sejumlah puskesmas di Muaro Jambi sediakan serum anti bisa ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari ini, edisi Senin 11 Maret 2024. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Kanan Utari. Dan saya Hazard Akbar, inilah Jambi Hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, Saudara, di tengah gejolak harga jelang Ramadan, Bulog Kantor Wilayah Jambi menjamin ketersediaan bahan pokok aman hingga selesainya Lebaran 1445 Hijriah. Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Jambi menjamin ketersediaan bahan pokok dalam kondisi aman hingga selesainya Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kepala Bulog Kanwil Jambi, Ali Ahmad, mengatakan stok beras medium yang tersedia saat ini mencapai 16.000 ton. Ketersediaan beras yang tersebar di seluruh gudang Bulog di wilayah Provinsi Jambi dinilai mampu mencukupi kebutuhan masyarakat hingga minimal 3 bulan ke depan dengan estimasi konsumsi 5.000 ton setiap bulannya. Stok beras untuk wilayah Provinsi Jambi akan bertambah pasca panen pada bulan April dari sejumlah daerah. Selain beras, Bulog juga telah menyiapkan sejumlah komoditas lainnya untuk mengamankan ketahanan pangan daerah dan menjaga stabilitas harga saat Ramadan hingga Lebaran. Mulai dari penyiapan stok daging beku, minyak goreng, gula pasir, tepung hingga penyediaan pasokan cabai jika dibutuhkan daerah. Dari Bulog mempersiapkan stok yang ada di wilayah Provinsi Jambi, jadi kita bisa menyediakan stok ini sampai 3 bulan ke depan. Jadi untuk setelah puasa Lebaran ini kita perkirakan stok komoditi beras khususnya dan komoditi lainnya kita sediakan dan alhamdulillah aman. Meminimalisasi terjadinya lonjakan harga saat Ramadan, Bulog mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian komoditas bahan pokok secara berlebihan, karena ketersediaan dijamin mencukupi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, menjelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Perumbulok wilayah Kerinci menyiapkan 2.500 ton stok beras. Ketersediaan stok beras tersebut diklaim dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga bulan Juni 2024 mendatang. Memasuki bulan suci Ramadan, Perumbulok wilayah Kerinci menyiapkan 2.500 ton stok beras untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dan akan mendirikan pasar murah yang akan beroperasi selama bulan Ramadan. Pimpinan Bulog wilayah Kerinci, Romi Victoros, mengatakan saat ini stok beras yang tersedia sebanyak 500 ton. Namun pada awal Ramadan nanti akan datang stok beras tambahan sebanyak 2.000 ton, sehingga dapat membantu kebutuhan masyarakat hingga bulan Juni mendatang. Amadi, bahwa saat ini stok kita yang ready sebanyak 500 ton. Akan datang lagi dari hari ini sampai jelang Ramadan itu akan masuk sebanyak 2.000 ton secara bertahap. Romi juga menyampaikan Perumbulok wilayah Kerinci juga akan mendistribusikan beras kepada keluarga penerima manfaat serta masyarakat yang masih terkena dampak bencana alam beberapa waktu lalu. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, satu hari jelang bulan suci Ramadan, harga daging sapi di PTM Muara Bungo tembus Rp150.000 per kilogram. Akibatnya daya beli masyarakat mengalami penurunan.
Satu hari jelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024, harga daging sapi segar di pasar tradisional modern Muara Bungo tembus Rp150.000 per kilogram. Salah seorang pedagang daging sapi di pasar tradisional modern Muara Bungo, M. Nur mengatakan, sebelum mengalami kenaikan harga, 2 hari lalu harga daging sapi segar masih dijual Rp130.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ini dipicu karena naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok lainnya, sehingga ongkos operasional juga mengalami kenaikan. Harga daging ini masih 15 harga. 15. Kalau sebelumnya berapa harga daging hari biasa? Sebelumnya 13 ya. 13. Kalau untuk sapi kita dari mana nih Pak? Sapi lokal dari Rimbo, dari Katangala ini. Kenaikan harga tersebut turut dikeluhkan para pedagang karena menurunnya daya beli masyarakat, sehingga pedagang tidak berani memotong sapi lebih dari 1 ekor. Sementara untuk harga ayam potong juga mengalami kenaikan cukup tinggi, dari sebelumnya dijual dengan harga Rp32.000 per kilogram, kini tembus di harga Rp40.000 per kilogram. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, harga daging sapi di pasar tradisional Lebak Bungur, Kecamatan Tebo Tengah mengalami kenaikan. Sebelumnya harga daging dijual Rp140.000 per kilogram, kini menjadi Rp150.000 per kilogram. Beberapa harga kebutuhan pokok masih terbilang tinggi, salah satunya daging sapi yang mengalami kenaikan harga, di mana sebelumnya harga daging sapi mencapai Rp140.000 per kilogram, kini menjadi Rp150.000 per kilogram. Daging ayam potong juga mengalami kenaikan harga dari Rp38.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Berapa per kilo sekarang? Ini 15. 15. Hari biasa berapa? Dari biasa 14 biasa. Naik. Naik ya? Ini 2 hari lah. 2 hari ini ya? Ya. Daya beli meningkat hari ini? Orang beli Iya. meningkat. Selain harga daging, harga kebutuhan pokok lain seperti cabai merah juga cukup tinggi mencapai Rp67.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit mencapai Rp75.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah dan putih, minyak goreng, gula pasir, beras maupun kebutuhan pokok lainnya masih relatif stabil. Menyikapi kenaikan harga bahan pokok tersebut, Bupati Kabupaten Tebo Aspan mengatakan, pemerintah Kabupaten Tebo akan terus berupaya agar harga kebutuhan pokok dapat stabil pada bulan suci Ramadan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tebo juga telah melakukan pasar murah di beberapa tempat di Kabupaten Tebo. Kita kabupaten kota disuruh mengambil langkah-langkah persiapan bulan Ramadan dan persiapan hari Lebaran. Nah, hari ini kita akan rapat bersama tim inflasi kabupaten, sebentar lagi akan dilaksanakan dengan Forkopimda, apa langkah-langkah yang kita ambil terhadap antisipasi kelangkaan penumpukan bahan pokok, kemudian ini apa langkah-langkah sehingga kita harapkan bulan puasa dan nanti Ramadan harga bahan Lebaran harga bahan tetap stabil. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Satu hari menjelang Ramadan, harga daging sapi di pasar tradisional Sulak Kabupaten Kerinci mengalami penurunan. Turunnya harga disebabkan banyaknya pasokan dari peternak. Satu hari menjelang bulan suci Ramadan, harga daging sapi di pasar tradisional Sulak Kabupaten Kerinci mengalami penurunan. Saat ini daging sapi dijual dengan harga Rp140.000 per kilogram, turun dari sebelumnya yang mencapai Rp170.000 hingga Rp190.000 per kilogram. Penurunan harga disebabkan banyaknya pasokan daging sapi dari peternak yang tidak diikuti dengan meningkatnya daya beli masyarakat, sehingga terjadi penumpukan persediaan di dalam daerah. Untuk tahun ini harga daging cuma berkisar antara 140 sampai 160. Dibandingkan tahun kemarin itu berkisar 170 sampai 160, bahkan ada yang 160. Berbeda dengan harga daging sapi, harga daging ayam justru terpantau masih relatif stabil dan belum ada kenaikan maupun penurunan.
Daging ayam potong saat ini dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Menurut para pedagang, berdasarkan pengalaman tahun lalu, harga akan kembali mengalami kenaikan hingga 3 hari menjelang Lebaran. Hari ini Pak, harga ayam potong alhamdulillah stabil. Karena pemasukan kurang dikarenakan ayam ini datang dari Sumatera Barat karena macet, karena jalan ada yang rusak, jadi kurang. Harga tetap stabil. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Satu hari memasuki bulan Ramadan, harga daging sapi di Kabupaten Kerinci mencapai Rp140.000 per kilogram. Harga tersebut jauh mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sepekan yang lalu. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh kontributor TVRI Jambi Ilwan dari Kabupaten Kerinci. Selamat sore Ilwan, bagaimana pantauan harga kebutuhan pokok seperti daging sapi dan daging ayam di Kabupaten Kerinci? Baik, terima kasih Rani. Dapat saya laporkan untuk harga sejumlah kebutuhan pokok seperti daging sapi dan daging ayam potong di Kabupaten Kerinci saat ini terpantau mengalami penurunan. Di mana untuk saat ini daging sapi segar dijual dengan harga Rp140.000 per kilogram. Turun dari sebelumnya yang mencapai Rp170.000 hingga Rp190.000 per kilogram. Berbeda dengan harga daging sapi, harga ayam potong saat ini justru relatif masih stabil dan belum mengalami kenaikan maupun penurunan. Di mana ayam potong saat ini dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Berdasarkan penjelasan para pedagang, penurunan harga ini sudah terjadi sejak 3 hari yang lalu. Hal itu disebabkan berlimpahnya pasokan daging dari peternak sehingga terjadi penumpukan stok di tingkat pedagang. Menurut para pedagang, berdasarkan pengalaman mereka pada tahun-tahun sebelumnya, harga daging ayam dan daging sapi akan kembali mengalami kenaikan 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Rani. Bagaimana dengan daya beli masyarakat, Ilwan? Nah, meski terjadi penurunan harga, namun para pedagang mengaku untuk daya beli masyarakat, terutama dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan kali ini, masuk ke dalam kategori rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu. Berdasarkan keterangan beberapa pedagang, pada awal Ramadan tahun lalu, dalam satu hari mereka mampu menjual hingga 250 sampai dengan 300 kg daging sapi per hari. Namun kini turun menjadi para pedagang hanya mampu menjual 100 hingga 150 kg daging sapi per hari. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya daya beli masyarakat. Salah satunya melemahnya perekonomian masyarakat yang disebabkan rendahnya harga sejumlah hasil pertanian. Rani. Ya, baik, Ilwan melaporkan langsung dari Kabupaten Kerinci. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Ilwan. Saudara, perbedaan awal Ramadan tidak perlu menjadi perdebatan. Ya, saudara, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Ya saudara, baru saja kami mendapatkan informasi terkait dengan ruko 3 pintu di kawasan Jalan Gajah Mada, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi yang terbakar. Bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghabiskan material. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Asar. Halo, selamat sore Asar, bagaimana kondisi kebakaran yang terjadi saat ini? Ya, selamat sore. Dapat saya laporkan saat ini saya sedang berada di lokasi insiden kebakaran ruko 3 lantai di kawasan Jalan Gajah Mada RT 51 Kelurahan Andir Kecamatan Jelutung Kota Jambi, di mana dapat saya laporkan tepat di belakang saya telah terjadi insiden kebakaran ruko 3 lantai pada hari ini, tepatnya pada pukul 3.30 sekitar antara jam 4 sore tadi. Saat ini api telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran Kota Jambi
setelah berjibaku memadamkan api di lokasi kejadian. Menurut salah seorang saksi mata, Yanto menuturkan bahwasanya kejadian ini terjadi pada pukul 4 sore tadi, di mana belum diketahui secara pasti api berasal dari apa dan penyebabnya dari mana. Namun akibat dari insiden kebakaran ini, 2 orang pekerja yang pada saat kejadian sedang melakukan pengerjaan di dalam ruko mengalami luka bakar. Dan saat ini korban itu sendiri telah dilarikan ke rumah sakit terdekat dengan mengalami luka bakar yang cukup serius. Sementara itu pemirsa, meski kebakaran saat ini telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran Kota Jambi, namun akibat insiden ini sejumlah material yang ada di lokasi kejadian masih dalam proses penyelidikan petugas kepolisian. Namun akibat insiden ini diperkirakan korban mengalami kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah. Demikian. Ya, Asar, hingga saat ini petugas terus melakukan pemadaman dan juga melakukan pendinginan terhadap lokasi kebakaran. Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan. Selamat kembali bertugas. Ya, saudara, hasil pengamatan hilal di MTS Negeri 2 Kota Jambi bahwa hilal belum terlihat. Hal itu terjadi di semua wilayah di Indonesia. Untuk itu pemerintah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Selasa 12 Maret 2024. Pemerintah telah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024. Hal ini setelah dilakukan pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal di seluruh wilayah di Indonesia pada Minggu sore 10 Maret 2024 kemarin. Hasil dari Rukyatul Hilal tersebut dinyatakan hilal belum terlihat, termasuk di Provinsi Jambi yang dilakukan oleh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Jambi. Ketua Tim Falakiyah Kemenak Provinsi Jambi, Rahmadi, mengatakan, posisi hilal tidak terlihat, namun sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian 0 derajat 44,25 menit. Hasil tersebut belum mencukupi kriteria untuk menetapkan 1 Ramadan. Berdasarkan keputusan Menteri Agama, ketinggian hilal harus mencapai 3 derajat untuk penetapan awal Ramadan. Istimewa itu baru berumur 2 jam 19 menit. Jadi ketika yang lama pun minimal 8 jam itu memang tersebutnya. Kemudian ketinggian hilal pada sore hari ini itu adalah 0 derajat 40 menit 25 detik, artinya tidak sampai dengan 4 menit. Pemantauan hilal di Provinsi Jambi dilakukan dengan menggunakan 4 alat teleskop atau teropong. Hasil dari pemantauan hilal tersebut juga telah dilaporkan ke pemerintah pusat. Joko TVRI Jambi melaporkan. Penetapan awal Ramadan 1445 Hijriah tahun ini mengalami perbedaan. Kemenak Provinsi Jambi menegaskan perbedaan ini tidak perlu menjadi perdebatan. Masyarakat harus saling menghargai. Penetapan awal Ramadan 1445 Hijriah tahun ini mengalami perbedaan. Pemerintah menetapkan awal Ramadan jatuh pada Selasa 12 Maret 2024. Sementara Muhammadiyah hari ini sudah melaksanakan ibadah puasa. Kakanwil Kementerian Agama atau Kemenak Provinsi Jambi, Jostafia, mengatakan tidak perlu adanya perdebatan soal perbedaan dalam penetapan awal Ramadan. Pasalnya di Indonesia sudah menjadi hal yang biasa karena adanya perbedaan suku, budaya, dan agama. Kemenak Provinsi Jambi juga meminta kepada masyarakat untuk bersatu dalam perbedaan, sehingga masyarakat bisa saling menghargai perbedaan pendapat tersebut. Bahkan perbedaan dalam penetapan awal Ramadan ini sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Hari ini secara jelas menyampaikan ke Kanwil enggak, tapi nanti ada pihak yang puasa hari Senin atau Selasa, dan seperti saya sampaikan tadi harus dimaklumi. Perbedaan pelaksanaan awal Ramadan ini diharapkan tidak menimbulkan gejolak negatif di masyarakat, karena ini merupakan salah satu bentuk keberagaman yang ada di Indonesia.
Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ke informasi lainnya, Saudara, merespon serangan hewan buas seperti ular di tengah bencana banjir yang melanda, sejumlah puskesmas di Muaro Jambi menyediakan serum anti bisa ular. Fenomena serangan hewan buas seperti ular di masa bencana banjir cukup meresahkan, terlebih kasus gigitan ular sudah ditemukan. Sejumlah puskesmas di Kabupaten Muaro Jambi kini mulai menyiagakan serum anti bisa ular, salah satunya di Puskesmas Simpang Sungai Duren. Serum diberikan kepada pasien dalam bentuk suntikan. Di Puskesmas Simpang Sungai Duren, sudah 10 vial yang telah terpakai dan masih tersedia 2 vial serum anti bisa ular. Pihak puskesmas setempat akan segera mengajukan kembali untuk tambahan serum anti bisa ular kepada Dinas Kesehatan Muaro Jambi. Digunakan untuk semua usia. Dan obat ini sudah rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, jadi sangat-sangat aman semuanya. Penggunaannya ya, kalau ada kasus berikan resep dokter begitu. Maraknya ular berbisa di tengah bencana banjir yang melanda wilayah Muaro Jambi, warga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Bagi warga yang tergigit ular, agar segera dibawa ke puskesmas terdekat untuk dapat ditangani secara medis. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Akibat fenomena cuaca yang terjadi beberapa hari terakhir, masyarakat di Tanjung Jabung Barat diminta waspada bencana, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan di dataran rendah. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sandat meminta warga di beberapa kecamatan waspada terjadinya banjir kembali. Kondisi ini diakibatkan fenomena anomali cuaca, yakni hujan dengan intensitas sedang dan tinggi masih terjadi. Selain banjir, bencana longsor juga dapat terjadi di sepanjang bantaran sungai. Terdapat 6 wilayah kecamatan yang rawan bencana alam, seperti wilayah Kecamatan Rendah Mendalu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Merlung, dan Kecamatan Betara. Keenam kecamatan ini dianggap paling rawan dikarenakan banyak masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan terdapat wilayah kecamatan yang memiliki geografis dataran rendah atau gambut. Untuk selalu waspada, ya, karena anomali cuaca ini tidak bisa kita prediksi. Mudah-mudahan tidak lagi ada banjir yang menimpa masyarakat kami. Sekaligus juga mengingatkan bahwa biasanya setelah musim hujan, lalu kemarau panjang yang juga mengakibatkan kebakaran hutan, lahan, dan rumah. Beberapa pekan terakhir banjir terjadi di Kecamatan Betara akibat luapan air Sungai Betara. Sebagai langkah antisipasi, Bupati Tanjung Jabung Barat juga meminta dinas dan instansi terkait tetap siaga bencana. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, para kaum muda di Jambi resah lantaran banyaknya bencana alam yang terjadi di Provinsi Jambi akibat rusaknya lingkungan dan juga hutan. Para kaum muda di Jambi diminta untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh kontributor TVRI Jambi, Yogi Ramadhani. Halo, selamat sore Yogi, silakan dengan laporan Anda. Selamat sore Hazet, baik, dapat saya laporkan saat ini di Provinsi Jambi sering terjadi bencana alam. Bencana alam itu seperti banjir dan longsor. Bahkan bencana alam tersebut juga memakan korban. Selain faktor cuaca, aktivitas ilegal seperti illegal logging, drilling, dan pembalakan hutan liar menjadi penyebab utama bencana alam tersebut. Untuk itu sehingga membuat para kaum muda di Provinsi Jambi resah dan khawatir akan terjadi bencana alam tersebut. Selain itu juga untuk itu para kaum muda menggelar kegiatan yang bertemakan kolaborasi orang muda wujudkan keadilan ekologi, yang dimana kegiatan ini dilatar belakangi cemasnya para kaum muda akan habisnya hutan dan bertujuan untuk menyadarkan dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan menjaga dan melestarikan lingkungan. Salah seorang penyelenggara kegiatan mengatakan mereka mengajak seluruh para kaum muda untuk bersatu dan berperan dalam menjaga lingkungan. Selain itu juga ia berharap
anak muda dapat menyuarakan serta melakukan sosialisasi di berbagai tempat untuk menjaga lingkungan serta memberantas aktivitas ilegal. Selain itu, para kaum muda juga mendorong aparat keamanan untuk memberantas aktivitas ilegal agar bencana alam tersebut tidak terjadi lagi di Provinsi Jambi. Demikian aja. Ya, kolaborasi terus dilakukan oleh kaula muda untuk menjaga alam dan juga memberantas aktivitas ilegal. Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan. Selamat kembali bertugas, Yogi. Ya, Saudara, Bawaslu RI minta KPU RI jelaskan ke publik alasan penghentian grafik di Sirekap. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, hingga saat ini tayangan atau diagram hasil perolehan suara peserta pemilu 2024 dalam situs web pemilu 2024.kpu.go.id masih belum kembali ditampilkan. Hal ini banyak menuai polemik, salah satunya dari Bawaslu Republik Indonesia. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI yang tidak lagi menampilkan grafik dan diagram perolehan suara dalam real count sistem rekapitulasi suara atau Sirekap menuai kritik tajam dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Bawaslu RI. Hingga saat ini Bawaslu RI mempertanyakan keputusan KPU menghilangkan diagram hingga bagan perolehan suara pemilu 2024 dalam Sirekap. Terhitung sejak 5 Maret 2024 lalu, KPU RI resmi menghentikan penayangan grafik hasil perolehan suara tersebut. Dalam situs tersebut hanya menampilkan foto salinan formulir C hasil maupun D hasil yang telah diunggah melalui aplikasi Sirekap. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wen Arifin, mengatakan, hingga saat ini Bawaslu RI masih belum mendapatkan penjelasan dan mempertanyakan alasan KPU RI menghentikan penayangan grafik tersebut. Pihaknya juga mendorong untuk KPU RI menjelaskan ke publik terkait penghentian grafik tersebut. Bawaslu RI sudah menyampaikan pesan kepada KPU RI bahwa mempertanyakan terkait dengan penjelasan kenapa Sirekap ini dihentikan. Sementara itu, meski tayangan grafik atau diagram dalam situs web pemilu 2024.kpu.go.id tak dapat lagi diakses, namun unggahan formulir C hasil maupun D hasil masih dapat dilihat dan diunduh. Hanya saja belum semua formulir tersedia, khususnya formulir D hasil. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, selama bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, pemerintah Kota Jambi menyiapkan lapak pasar beduk bagi para pedagang. Hal itu bertujuan untuk menggeliatkan daya beli dan perekonomian masyarakat di Kota Jambi. Menyambut bulan suci Ramadan, pemerintah Kota Jambi menyiapkan lapak pasar beduk untuk para pedagang seperti para pedagang takjil dan jajanan kue untuk berbuka puasa yang sudah menjadi tradisi di masyarakat. Ratusan lapak pasar beduk yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat, salah satunya berada di kawasan Pasar Jambi. Keberadaan pasar beduk ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan daya beli masyarakat selama bulan Ramadan. Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi mengatakan, selain pasar beduk, pihaknya juga akan menggelar bazar Ramadan. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam pengendalian inflasi dan harga kebutuhan tetap stabil. Kebutuhan masyarakat yang dijual pada bazar Ramadan ini cenderung lebih murah dibandingkan dengan harga bahan pokok di pasar tradisional. Instruksi Wali Kota nomor 5 tahun 2024 yang mengatur tata cara pengelolaan sampah, salah satunya melalui bank sampah. Nanti di masing-masing produsen sampah itu sudah harus mengelola sendiri bagaimana memilah-milah sampahnya, dan diharapkan karena pengelolaan sampah itu sebenarnya ada cuannya gitu ya. Nah, ini yang masyarakat belum paham, dan ini nanti akan kita
memasifkan, kita sosialisasikan supaya penanganan sampah ini mulai dari keluarga itu sudah bertanggung jawab. Pemerintah juga minta masyarakat baik pedagang maupun pembeli untuk menjaga ketertiban dan kebersihan di berbagai lapak pasar beduk, sehingga Kota Jambi tetap menjadi kota yang aman dan bersih. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, salah satu langkah mengatasi gejolak harga komoditas cabai di daerah, pemerintah Provinsi Jambi mengajak masyarakat untuk mulai menanam cabai secara mandiri di rumah masing-masing. Seperti itu Bu, beras, minyak. Menindaklanjuti gejolak harga komoditas cabai yang terus memicu terjadinya inflasi di daerah, pemerintah Provinsi Jambi mengajak masyarakat untuk menanam cabai secara mandiri di rumah masing-masing. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, masyarakat diminta setidaknya menanam 5 hingga 10 batang cabai di pekarangan rumah dengan memanfaatkan polybag untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Membangun ketahanan pangan secara mandiri ditargetkan dapat mengurangi permintaan cabai di pasaran sehingga tidak menciptakan inflasi. Melonjaknya harga komoditas cabai akibat minimnya pasokan menjadi persoalan yang harus disikapi secara serius oleh seluruh pihak. Pemerintah provinsi optimis langkah ini mampu menjadi solusi untuk mengatasi gejolak harga komoditas cabai yang hampir terjadi setiap tahunnya. Strategi tersebut juga sejalan dengan gerakan menanam cabai secara nasional yang sudah dicanangkan pemerintah pusat. Paling tidak adalah 5-10 lah ya mereka tanam, paling tidak untuk kebutuhan pribadi sehingga tidak berbondong-bondong ke pasar untuk membeli cabai ya. Ketika komoditasnya sudah tercukupi bisa menekan inflasi khususnya dari komoditas cabai. Sementara untuk memaksimalkan gerakan menanam cabai, pemerintah provinsi meminta pemerintah kabupaten kota untuk menyosialisasikan program tersebut di daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tingkat kemiskinan ekstrim di Kabupaten Muaro Jambi mengalami penurunan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, tingkat kemiskinan ekstrim di Kabupaten Muaro Jambi mengalami penurunan. Berbagai faktor yang menyebabkan berkurangnya angka kemiskinan, diantaranya program bantuan sosial. Jumlah penduduk miskin ekstrim di Kabupaten Muaro Jambi berkurang 2.576 kepala keluarga. Berdasarkan data Kemenko PMK RI yang disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Muaro Jambi, pada tahun 2022 tercatat 4.590 kepala keluarga. Sementara di tahun 2023 turun menjadi 2.014 kepala keluarga yang berada pada kategori penduduk miskin ekstrim. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Muaro Jambi, Rosa Chandra Budi mengatakan, salah satu kategori penduduk miskin ekstrim apabila pengeluarannya di bawah Rp10.349 per hari. Yang menyebabkan dari menurunnya angka yang cukup signifikan, yang pertama itu terdiri dari program pemerintah sendiri ya, baik dari pemerintah pusat yang menurunkan seperti beberapa bulan terakhir ini berbagai bantuan sosial. Kita juga beberapa OPD yang terkait dengan tim penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Muaro Jambi juga meluncurkan bantuan-bantuan kegiatan-kegiatan program-program terkait dengan membantu masyarakat miskin kita. Sementara itu, berbagai faktor lainnya yang menyebabkan berkurangnya penduduk miskin ekstrim, diantaranya berkurangnya angka pengangguran, konsumsi masyarakat yang semakin tinggi, kemudian program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, dan bantuan sosial serta program kesehatan lainnya juga berkontribusi atas berkurangnya jumlah penduduk miskin di Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Wakil Ketua KPK Republik Indonesia Johannes Tanak mengingatkan kepada seluruh kepala desa agar tidak terlibat korupsi. Himbauan itu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dana desa hingga mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Dana desa merupakan program dari pemerintah yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan di desa, seperti penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, hingga pemberdayaan masyarakat. Masih maraknya penyalahgunaan dana desa yang berasal dari APBN ini menjadi perhatian Wakil Ketua KPK Johannes Tanak. Johannes Tanak mengimbau seluruh kepala desa agar tidak terlibat aksi tindak pidana korupsi. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan anggaran dana desa hingga mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Harap dengan adanya pandangan seperti itu terhadap mereka kemudian tidak melakukan tindak pidana korupsi. Nah, KPK ini hanya ada di pusat, dalam arti di Jakarta, ya kan? Bagaimana bisa supaya KPK bisa menjangkau seluruh Republik Indonesia ini? KPK kemudian mendidik beberapa masyarakat di seluruh Indonesia yang kemudian menjadi penyuluh-penyuluh anti korupsi. Sementara itu, dengan tidak disalahgunakan anggaran dana desa ini, diharapkan pembangunan di desa dapat terlaksana dengan baik dan benar. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan berbagai program beasiswa bagi masyarakat. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Masyarakat Provinsi Jambi berhak mendapatkan program beasiswa dari masyarakat tidak mampu hingga kalangan dosen. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan berbagai macam program beasiswa, baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya program beasiswa Dumisake. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, tahun 2023 kemarin pihaknya telah menyalurkan beasiswa untuk masyarakat tidak mampu sebanyak 300 orang untuk program sarjana. Beasiswa program doktor sebanyak 25 orang dan 3 orang untuk beasiswa ke luar negeri. Diharapkan mereka yang menerima beasiswa dapat mendukung program pembangunan daerah untuk Provinsi Jambi bisa maju lebih baik. Nah, intinya adalah kita sadar bahwa potensi Jambi yang luar biasa ini, sumber daya alam kita luar biasa, tidak mungkin akan berhasil kalau tidak dikelola oleh orang-orang yang punya SDM yang tinggi. Selain itu, Gubernur Jambi Al-Haris juga berharap program beasiswa dari pemerintah ini bisa meningkatkan dunia pendidikan, sehingga bisa melahirkan generasi muda yang cerdas dan berkualitas. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kabupaten Sarolangun mengamankan puluhan wanita pemandu karaoke di sejumlah tempat hiburan malam di kota Sarolangun. Menjelang bulan suci Ramadan, tim gabungan terdiri dari aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP menggelar razia penyakit masyarakat di beberapa tempat seperti hiburan malam karaoke serta hotel di dalam kota Sarolangun. Operasi ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tim gabungan melakukan pemeriksaan identitas serta barang bawaan pengunjung tempat hiburan guna memastikan tidak ada barang terlarang seperti narkoba serta senjata tajam dan benda lainnya. Kasat Pol PP Kabupaten Sarolangun Muhammad Idrus mengatakan, razia ini sesuai dengan surat edaran Bupati Sarolangun yang ditujukan kepada pengusaha tempat hiburan malam agar menutup sementara kegiatan usahanya. Sementara untuk pengusaha pemilik hotel diberikan surat edaran untuk tidak menerima tamu pasangan yang tidak memiliki identitas perkawinan. Karena itu juga akan meresahkan masyarakat kita. Jadi harapan kita tindakan malam ini, jam malam ini bisa memberikan efek positif pada masyarakat supaya nanti dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini ya masyarakat kita yang muslim tetap melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan tenang.
Puluhan wanita yang terjaring razia dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Selanjutnya di tanggal 13 mendatang akan dilakukan pemeriksaan dan tes urin oleh tim medis Dinas Kesehatan Sarolagun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Hazard Akbar. Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.